Menurut keterangan sih banyak ini. Banyak yang uang sakunya libur itu nggak dikasih gitu. Jadi nggak ada anggaran ke sana. Tapi kayak ya masalah promo itu. Yes, pokoknya kita syukuri aja mas. Syukur. Hidup itu harus banyak syukur ya toh. Karena kita ini nggak bisa apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa berbuat itu cuma Allah. Jadi lawang karek nerimo, karek nglakoni, karek nikmati. Titik akeh, enak gak enak, ya gawe enak, wong syukur ku ngono. Gitu. Kemarin kan kita sudah jelaskan itu berapa syukur itu kan ada 3. Ini ada syukur dengan hati, syukur dengan ucapan, syukur dengan perbuatan. Kemarin kita sudah bahas syukur dengan hati. Nah, syukur dengan hati yang keempat itu orang itu merasa tenang. Ya. Dengan hidup yang diberikan Allah ini tidak ada kegundahan, tidak ada kegalauan, tidak ada menyikapi sesuatu itu dengan bersedih. Ya. Jadi orang yang bersyukur itu orang yang hatinya tenang. Dia selalu menyandarkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Menggantungkan hidupnya kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Ini orang syukur. Jadi apapun yang dia ada, dia terima, dia rasakan, itu semua Allah yang buat. Kita nggak bisa buat. Sekalipun ada orang membenci kita, orang menghujat kita, orang memfitnah kita, itu semua itu dari Allah. Bisa jadi ujian buat kita gitu. Allah sayang. Jadi kalau ada orang baik-baik, nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan keburukan, nggak melakukan kejahatan, nggak melakukan kemaksiatan, gitu. Kemudian kok sampai difitnah, sampai dihujat, sampai di kata-katain yang jelek-jelek, atau bahkan mungkin sampai ditahan sekalipun. Ya. Atau mungkin banyak itu kisah-kisah ulama-ulama yang tidak bersalah apa-apa ditahan oleh pemerintah-pemerintah zaman dulu. Zaman Imam Syafi'i juga pernah ditahan. Ya, Imam Abu Hanifah juga pernah ditahan. Banyak. Hamka itu salah apa coba ya? Ditahan. Bahkan dilucuti segala kekayaannya dan sebagainya. Tapi Hamka tetap tenang bahwa dia merasa semua ini Allah yang ngatur gitu loh. Jadi ujian-ujian itu kan ada tingkatannya. Ada orang awam itu ujiannya nggak sama dengan orang yang ada di tengah-tengah. Orang yang di tengah-tengah tidak sama dengan yang di atas itu ujian semua. Makanya termasuk adanya virus ini loh. Virus-virus ini ya ujian buat kita gitu loh. Nggak perlu takut. Salah kalau ada orang kok takut menghadapi COVID, menghadapi corona sampai panik, sampai macam-macam, itu berarti dia nggak ada syukur gitu loh. Coba kalau nggak dikasih corona sama Allah, nggak ada cerita, nggak ada apa-apa. Dunia ini ada ayam aja, nggak apa variasi hidup kan gitu. Itu kan semua itu Allah yang buat, ya kita syukur aja. Syukurnya apa? Di mana? Kita bisa lebih hati-hati. Ya, kita lebih bisa hati-hati. Kita lebih bisa waspada. Kita menjadi orang yang sekarang jadi lebih bersih. Sering cuci tangan, sering cuci muka, ya toh. Hati-hati banget. Kemana-mana bawa hand sanitizer, kemana-mana bawa ini itu kan bentuk kehati-hatian. Jadi adanya virus ini kalau orang yang bersyukur itu disikapi bahwa inilah cara Allah mengajarkan kita kebersihan, mengajarkan kita kehati-hatian, mengajarkan kita untuk senantiasa waspada terhadap apapun. Makanya seperti kemarin yang kita share videonya Gus Yusuf Khudhari itu kan, ada waliullah yang ketemu rombongan virus, ya, rombongan virus yang ditanya sama wali Allah itu, virus kamu mau kemana? Saya mau ke Damaskus. Mau apa? Ya mau menguji orang sana dengan virus ini, dengan anakku kasih penyakit. Berapa orang yang sakit? 1000. Yang mati ini.
Punya motor. Yang mati oleh sebab adanya virus itu 1000. Berapa lama? 2 tahun. Setelah 2 tahun ketemu lagi sama virus. Loh, gimana? Ya sudah, tugas saya selesai. Sekarang saya mau pulang. Saya sudah ditugaskan Allah untuk 2 tahun saja. Terus yang mati piro? Saya tahu. Loh kok akeh? Iya. Sing mati karena penyakit, karena virus itu 1000. Liyane mati karena ketakutan. Karena panik. Karena bingung. Karena takut, karena ini, karena itu. Jadi itu salah aku jadi virus. Wong aku cuma diperintah Allah untuk mateni wong 1000. Kok tadi saya tahu, mergo sing 49.000 iku panik. Nah, orang yang panik, orang yang serba ketakut dengan segala apapun itu, orangnya enggak syukur sama Allah. Saat ini kita belum kena. Ya syukur. Alhamdulillah. Berarti kita tidak punya jatah di situ gitu loh. Kan saya berkali-kali dalam beberapa kali obrolan, virus itu seperti peluru. Virus itu tidak ubahnya seperti daftar nama yang ada di Israel. Virus itu membawa nama. Siapa yang akan dimatikan oleh Allah lewat virus itu sudah ada daftarnya. Gitu loh, nggak perlu takut. Kalau memang kita nggak terdaftar di situ, atau mungkin kita terdaftar kena COVID, tapi nggak terdaftar untuk mati. Ya, kalau pas kena pertama ya tetap bersyukur. Alhamdulillah ya, aku jadi percaya Gusti Allah ngrasakno COVID ini. Kan banyak tuh yang kena COVID itu yang masih hidup. Kalau kita mau sadar diri, yang hidup itu jauh lebih banyak dibanding yang mati. Gitu, persentase yang kena virus, yang kena corona, kena COVID itu, yang sembuh dan terus melanjutkan hidup itu lebih banyak dibandingkan yang kena COVID terus mati gitu loh. Jadi jatah mati. Wong lek jatah mati aja dihubung-hubungno sing macam-macam wis. Sebab matiku macam-macam, ana sing sebab kena virus, ana sing sebab kena apa, ana sing sebab tibon, ana sing sebab ditabrak truk, ditabrak kereta, macam-macam. Tapi jatahnya mati tetap mati. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jadi kalau sudah datang saat kematian itu tidak akan bisa dirubah, tidak akan bisa diundur sedetik, tidak bisa dimajukan sedetik. Jadi orang yang syukur dengan hati itu, dia menyikapi sesuatu yang didatangkan oleh Allah kepadanya dengan ketenangan. Juga duit akal gak panik. Tenang. Gue apa duit gitu. Bahkan yang dipentingkan kalau terima uang banyak itu ibadah. Kira-kira sing kudu tak sambang sapa? Iku mau duit akeh iki. Sing tak bantu sapa? Masjid mana yang harus saya belikan bahan bangunan atau keramik atau apa? Itu. Berpikirnya ibadah. Apa yang kurang? Di dalam kegiatan umat saya ini apa yang kurang? Siapa yang kekurangan diberi? Tatkala tidak diberi banyak oleh Allah enggak panik. Masih ada. Gitu loh. Masih ada yang bisa dipakai. Ya enggak banyak-banyak amat enggak apa-apa, tapi tenang. Jadi biasa nyekel akeh enggak nyekel gak akeh yo, enggak panik. Tenang. Ya. Dan yang kelima, orang yang syukur dengan hati itu orang muda. Muda menerima apapun bentuk perbedaan di masyarakat. Lalu kita ini memang Allah menciptakan manusia itu fi aksani takwim, ya. Fi aksani takwim dalam bentuknya sempurna kita ini. Tapi dalam hal karakter, sifat, kebiasaan, hobi, keinginan, macam-macamnya itu enggak sama. Nyatanya kita enggak sama, nih bajunya enggak sama. Kan hobi gaya baju enggak sama kok. Kita model baju aja enggak bisa sama, model celana enggak bisa sama. Kok dipaksa sama? Itu orang enggak bersyukur itu.
Jadi orang itu dikatakan sudah nggak bersyukur kalau dia tidak bisa menerima apapun bentuk perbedaan di masyarakat. Selama perbedaan itu tidak menjurus kepada hal-hal yang sara, yang sampai menjatuhkan satu sama lain, sampai menjelekkan satu sama lain, sampai menghujat-hujat satu sama lain, ya sudah syukuri aja. Itu kebiasaannya begitu, itu baik kok. Tidak merugikan kita, tidak mengganggu kita, tidak ada keburukannya ke kita dan sebagainya, sudah terima. Dalam hal apapun, termasuk dalam hal ibadah. Kalau orang itu memang sadar diri bahwa Allah menciptakan berbagai macam bentuk perbedaan di dalam segala hal kehidupan ini, apapun bentuk perbedaannya dia syukur. Oh, ini biasa nggak telur cingkrang, nggak cingkrang. Ya wes, kesukaan. Oh, itu senengnya nang masjid nggak sarung, nggak celana, ya sudah biar aja. Nggak ada hal yang perlu diperbincangkan, dipermasalahkan, nggak ada. Oh, itu senengnya lek bar sholat mari salam, selesai salam terus zikir jamain, terus ono sing seneng bar salam maca Quran, ono sing bar salam menengae, ono sing bar salam malah ngobrol jarno. Sing penting mari sholat kan. Selesai sholatnya. Gak perlu. Orang yang hatinya penuh rasa syukur itu tidak akan melihat yang begitu-begitu. Justru orang yang hatinya penuh rasa syukur baru mengingatkan orang yang tidak mau sholat. Kowe iku hambane Allah. Kowe iku hidup dikasih hidup oleh Allah. Semua hidupmu diatur Allah. Nafasmu dikasih Allah. Air yang menciptakan Allah. Udara yang kamu hidup dari Allah. Loh kok gak sholat piye toh? Ya lek wedhus gak sholat pantes toh. Wedhus kok. Hah? Wedhus ora sholat memang gak ada kewajiban sholat toh. Lah kowe arep mbok padakno dirimu mbek kewan-kewan iki gak sholat. Wong sholat itu perintah, sholat itu kewajiban. Ayolah sholat ben dadi wong apik. Wong sing wis sholat ae durung ngaruan apik kok kowe gak gelem sholat. Nah, itu bentuk rasa syukur. Itulah. Jadi hatinya itu selalu dibawa kepada kebaikan. Termasuk kalau kita dikritik, kita diingatkan, kita dinasihati, siapapun. Walaupun dia bukan kiai, walaupun bukan ustadz, walaupun mungkin dia bawahan saya, bawahan kita, anak buah kita, atau mungkin santri ini, atau apanya lah. Jangan nunggu nasihat itu, jangan nunggu kritik itu, jangan nunggu peringatan-peringatan itu hanya dari orang-orang yang di atas kita. Yang lebih dari kita itu keliru. Berarti orang itu tidak syukur. Karena apa? Setiap orang yang punya kelebihan. Setiap orang. Sekalipun dia kuli bangunan. Sekalipun dia tukang becak. Sekalipun dia tukang memungut sampah. Dia pasti punya nilai lebih dan punya kelebihan yang kita nggak punya. Dan itu syukur. Tanda orang bersyukur atas segala nikmat Allah itu, dia sadar betul bahwa setiap diri ini punya kekurangan. Dan setiap diri yang lain punya kelebihan. Yang kita harus mengambil kelebihan itu, belajar kelebihan itu dari orang lain. Maka itu kalau sandarannya Allah begitu. Kan banyak orang itu. Kadang dinasihati orang yang nggak level gitu. Untuk levelku. Level apa? Level tertinggi itu orang bertakwa kok. Ya, bukan pejabat. Berkali-kali saya katakan. Yang paling tinggi levelnya, paling tinggi kedudukannya kelak di sisi Allah itu bukan presiden. Bukan jenderal. Bukan bupati, bukan gubernur. Bukan siapa-siapa. Tapi orang bertakwa. Tukang becak yang bertakwa lebih mulia di sisi Allah daripada jenderal yang enggak bertakwa gitu loh. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini syukur. Lah, syukur dengan lisan itu juga banyak. Ya. Syukur dengan hati, kemudian syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan itu bukan sekedar kalau kita mendapatkan sesuatu yang enak, alhamdulillah, 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 bukan. Kita terima dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian kita sampaikan ke orang. Gong,
Iki lho aku nyata. Ora lapo-lapo lho. Ora promo ora apa. Wong teko mrene momor tuku madu 20 botol. Sing wingi teko tuku 10 botol. Mergo aku sedekah, Gung. Setiap pagi saya usahakan sedekah seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Seperti yang diperintahkan Allah di dalam Al-Qur'an. Wong lek kepengin sugih ku, Gung. Sedekah. Aja sedekah ngenteni sugih. Ora sugih-sugih kowe. Iya lek jatahmu sugih. Kalau jatah hidupmu, takdir hidupmu sugih, masih orang sedekah ya tetap sugih. Tapi lek wis jelas jatahnya bukan kaya, jatahnya awak dhewe iki ora sugih, Gung, ya ayo sedekah ben dadi sugih. Lek kowe sedekah ngenteni sugih ora sugih-sugih. Ini bentuk syukur. Jadi syukur dengan lisan itu di samping kita mengucapkan dengan kebenaran hati, dengan keyakinan hati bahwa Allah memberikan kelebihan, Allah memberikan rezeki yang baik, yang banyak. Kita sampaikan ke orang lain. Gitu. Kita sampaikan. Kalau rezeki itu datangnya dari sedekah kita. Karena sedekah itu pasti berbalas. Lah benar-benar ikhlas karena Allah. Wis gak mengharap aku niat sedekah karena Allah lah wis. Apa jare Gusti Allah? Itu balasannya bisa banyak. Bisa 100 kali, 200 kali, 300 kali. Bahkan bisa mungkin tidak terhingga. Tapi kalau kita masih berharap aku tak sedekah lah, ben kok Allah balesi aku. Ben aku lancar usahaku, biar pekerjaan saya lancar, biar rezeki saya ditambah Allah. Minimal ini ditambah ping 10. Minimal Allah balas 10 kali dari yang kita sedekahkan. Lah sedina sedekah 10.000. Lek balas 10 kali 100.000 kan. Mundak 100.000, mending tambah 100.000, nambah sedekah 20.000. Biar nanti jadi 200.000. Nanti kalau sudah terbiasa, akhirnya jadi benar-benar ikhlas, enggak berharap lagi. Duit itu akeh. Duit itu turah-turah. Wes, gak ada harapan, pokoknya niat karena Allah. Duit ini lebih. Nah, seperti yang saya ceritakan umatnya Nabi Musa itu kan. Ada umatnya Nabi Musa yang datang kepada Nabi Musa. Ngomong Nabi Musa, aku ini mulai cilik sampai tua ini melarat. Orang tahu ngerasa urip penak, orang tahu ngerasa urip sugih. Sedangkan Nabi Musa ini kan orang yang dekat dengan Allah, bisa berdialog dengan Allah. Ayo, tolong jaluk nang Gusti Allah. Buat aku tiga sugih ngono. Cek iso ngrasake sugih, cek iso ngrasake urip enak. Nabi Musa minta sama Allah. Akhirnya Allah kabulkan. Baik Musa, tak kabulkan permintaannya itu. Tak wene sugih setahun. Dia ini sugih setahun. Disampaikan ke orang itu. Disampaikan. Iki Gusti Allah nyetujui permohonanmu. Sing tak sampeyan kowe dikek sugih. Mulai sesuk kowe sugih setahun. Begitu dia merasakan duit banyak, urip enak, sebulan kemudian dia bicara sama suaminya. Pak, awak dhewe iki wis dikek sugih mbek Gusti Allah. Penak dadi wong sugih ternyata. Tapi mung setahun lho, Pak. Mung setahun. Saiki awak dhewe wis ngerasakan 1 bulan menjalani kekayaan ini turahe semene akeh. Iki setahun enggak mungkin entek, Pak. Timbangane sia-sia. Yus ayo disedekahno. Diajaki wong sing gak duwe-duwe nikmati sugihne. Wong gak duwe-duwe dikumpulke kaya mangan, kaya duit. Sing gak nyambut gawe kaya modal kaya gawean. Sing gak duwe sawah tukokke sawah kaya nyawa. Semua orang dibantu. Nggak terasa waktu berjalan sampai 7 tahun. Sugih terus. Nabi Musa bingung. Loh, iki Gusti Allah ngomong jare ngekeki sugih mas setahun. Kok iso 7 tahun nih? Takut nih Gusti Allah Nabi Musa. Ya Allah, iki si fulan ini katanya kok jatah kaya cuma setahun. Kok ini sudah 7 tahun berlalu dia masih kaya raya, masih enak uripe. Apa kata Allah? Musa,
Aku malu pada hambaku. Aku tidak ingin hambaku lebih mulia dari aku. Bayangkan Musa. Aku buka satu pintu rezeki buat dirinya. Dia menjadi kaya seperti itu. Tapi dia membuka banyak pintu rezeki untuk orang lain. Aku buka satu pintu rezeki untuk dia. Tapi dia membuka banyak pintu rezeki untuk orang lain. Isin aku Musa. Yo tak buka IKP kan kudai. Aku mau kalah ambil hambaku. Nah, ini nyata gitu. Makanya banyak orang miskin tetap miskin. Orang miskin gak gelem sedekah, padahal bisa. Ya sedekahnya lebih miskin gitu. Kalau kita sekarang miskin itu ada ukurannya, ada standarnya, ada yang pas-pasan memang tidak punya banget. Kalau pas kita punya kelebihan, apapun bentuk kelebihannya ya kita coba untuk memberi kepada yang lebih rendah dari kita, yang lebih tidak mampu dari kita, gitu loh. Lebih membutuhkan dari kita. Membuka pintu rezeki untuk orang lain. Maka Allah bukakan pintu yang lain. Sesuk nambah rezekimu, sesuk nambah tadi suke. Gitu loh. Ini. Jadi bentuk syukur lisan kita itu, kita mengajak orang di dalam kebaikan. Wah, sodako. Aku iki salat duha. Ngrungokke biyen ceramah Pak Yunus. Bahwa sodako itu sholat duha itu 2 rakaat duha itu menghapus hutang kita pada Allah. Kata Nabi, semua kita ini berhutang kepada Allah. Yang harus dibayar hutang itu setiap hari dengan memberi makan 60 orang fakir miskin. Nabi SAW bertanya kepada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana dengan yang tidak mampu ya Rasulullah? Yang tidak mampu cukup dengan 2 rakaat duha. 2 rakaat duha itu sudah menghapus utang kamu kepada Allah. Wis nglunasi utang. Tapi sapa sing gelem salat duha 4 rakaat istiqomah, maka Allah akan mencatat dirinya, akan menempatkan dirinya pada golongan ahlut tawabin. Orang-orang ahli taubat. Berarti wis apik to, dadi wong apik. Tapi Kanjeng Nabi ku dawuhne sapa sing gelem salat duha 6 rakaat istiqomah, Allah itu malu kalau tidak menambah rezeki buat dirinya. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salatlah kalian di penghujung siang." Penghujung siang. Arep mlebu zuhur. Salat duha itu sing apik di penghujung siang. Maka di sore harinya aku akan sempurnakan rezekimu. Wah, aku tak eloki. Aku 6 rakaat istiqomah. Mas Yanto ngomong mbek kancane. Makane kowe salat duha 6 rakaat ben koyo aku. Aku tak rasake lagi. Bener-bener makanya aku saiki lek ninggal duha eman. Lek susu-susu sampai duha aku mek 4 rakaat eman. Mergo aku lek salat 6 rakaat istiqomah, rezekiku gak pernah kurang. Nambah terus. Bojo ya nambah terus. Akhirnya nyanyinya darling I love you. Gak pernah kurang tenan. Pekerjaan lancar. Biasanya aku ngurusi enek-enek iki yo. Kerjaan ngene iki biasa tak urusi 3 dina 4 dina. Dengan duha yang rutin 6 rakaat itu, kerjaan ini bisa selesai dalam 1,5 hari. Ini syukur dengan lisan. Tidak sekedar lisannya mengucapkan ucapan syukur alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi memberi contoh kepada orang lain. Ini bukan bentuk riya. Bukan bagian dari riya. Bukan bagian dari sum'ah. Orang datang kepada si fulan. Kok mobilnya siapa ini? Mobilku. Lah, kok cepet men? Setahun yang lalu gue sepeda motor butut, sering mogok kok saiki mau di mobil apik. Nah, iki sing salah kowe. Kowe salah menilai. Aku ngrungokke ceramah. Ngrungokke pengajian. Jare ustad-ustad iku, sedekah itu menghindarkan manusia dari 72 macam balak. Balak sing paling ringan
Yang dihindarkan oleh sedekah itu balak kemiskinan. Maka sejak itu aku sedekah. Rezeki tambah sedekahku. Asale 10.000 ngleboni kotak masjid dadi 20.000. Biasanya Jumatan aku kasih 2.000, 5.000, saiki 100.000. Setiap pagi aku golek wong tak kei sedekah. Setiap sore aku golek wong sing gak duwe tak kei sedekah. Kerjaanku digampang nang Gusti Allah, perdagangan saya dimudahkan, rezeki saya ditambah. Roh tanpa disangka-sangka layak tasib, datang orang membutuhkan barang gede, banyak jumlahnya, yang biasa saya carikan barang itu untuk diekspor. Tak goleke aku ora ndek duit dimodali mek wonge. Bathi 400 juta. Tuku iki, Cak. Lah kowe duwe mobil ora tau sedekah, ya mobilmu pancet carry. Sorry Mek, aku ngek iki saiki. Itu bentuk syukur gitu. Syukur lisan itu orang merasakan nikmat dari Allah, orang mendapatkan nikmat dari Allah, apa yang diperoleh, apa yang dirasakan, itu diajarkan, disampaikan orang lain untuk bisa meniru. Orang perlu iri. Ini loh. Kan orang, wah jelek tak kandek nang Agung sugih, saingan mbek aku malah. Orang perlu hidup saingan itu. Malah lek padha sugih kan padha enak to. Saling membantu. Saling bisa bersinergi gitu. Ada orang yang berpikir gitu itu ada. Punya ilmu, ya. Ini syukur dengan lisan itu punya ilmu, punya kemampuan sesuatu, bisa membuat sesuatu yang dari sesuatu itu mendatangkan rezeki yang banyak, mendatangkan kemudahan di dalam mencari rezekinya Allah. Dari situ dia sukses. Orang bertanya, kamu mau tak? Lek mau tak ajari. Jangan takut tersaingi, karena rezeki itu tidak sama. Bisa jadi memang yang diajari ini nanti bisa lebih gede dari dia. Atau sekedar dia juga bisa menjalankan, tapi tetap masih di bawah kita gitu loh. Jadi berpikirlah positif saja kepada Allah. Itu namanya syukur lisan. Syukur lisan itu selalu mengajak orang, mengajarkan orang hal-hal yang terbaik yang justru sudah dijalani. Ojo kaya ustaz zaman saiki. Ustaz zaman saiki akeh jargoni. Iso ngajar gak iso nglakoni. Wong dikongkon sedekah dhewe pelit. Aku sering kok lihat masjid itu kotak berjalan itu ya meneng ae ustaz ya. Mak dilirik tok. Pura-pura gak ndelok meneh. Mulai gak iso ndelok pisan piye ya. Ceramah sampai ngotot-ngotot. Salat subuh berjamaah itu seperti nilainya seperti salat semalam suntuk. Apalagi kalau setelah salat subuh mau berzikir pada Allah sampai terbitnya matahari. Kemudian dia salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang berhaji dan berumrah. Eman sing ra gelem nglakoni. Iki hadise sahih, muttafaqun alaih. Tapi ustaz gak Ustaz Jar ini gitu loh. Begitu kita baca hadis itu, kita dengarkan dari orang lain hadis itu disampaikan, langsung jalani. Itu namanya sami'na wa ata'na. Orang syukur itu termasuk orang yang sami'na wa ata'na. Tidak cuma mendengar, tidak cuma apa. Begitu dia tahu, dia mendengar, dia baca, dia taati, dia ikuti apapun yang diperintahkan Allah. Baru setelah kita jalani, setelah subuh, setelah salam, kita dikir sampai waktu Isra itu, kita merasakan nikmatnya, kita merasakan manfaatnya, kita merasakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini, kita sampaikan orang lain. Itu baru betul. Dilakoni sik baru dikandakno, baru diajarno, itu namanya wong syukur. Lah iso ngomong tok gak nglakoni gak ono syukure ku atine. Mung show off, gaya tok. Show off. Nah, jadi syukur dengan lisan itu termasuk di dalam diri ini
Sambil jalan, sambil apa, kita berzikir kepada Allah, kita mengingat Allah, kepada Allah dengan tasbih, dengan zikir, dengan takmid, dengan takbir, macam-macam. Sambil merokok ya Pak ya? Tanglet Pak. Memang ngopi pagi kok. Nah, anjay. Ngopi, ngerokok, ngobrol pagi. Ini ada salah satu contoh nih Pak. Ada seseorang, ya sebut saja Fulan gitu aja Pak. Fulan. Ya. Bangun tidur atau mungkin pas waktu malam saatnya waktunya istirahat, dia selalu terkadang tidak nyenyak, dalam arti kepikiran apa gitu atau mungkin ada masalah atau apa gitu, tahu-tahu kebangun, dipaksakan tidur lagi, kemudian tidur lagi, tengah malam lagi kebangun lagi, tidur lagi, terus sampailah pagi bangun, waktu subuh bangun, tapi dia merasa kayak hatinya ini deg-degan gitu loh Pak. Jadi apakah itu gimana ya, pripun untuk menanggapi itu supaya dikatakan tadi yang mendekatkan untuk rasa bersyukur gitu loh Pak, supaya si Fulan tadi itu dalam hal kayak menikmati waktu istirahat itu juga bisa merasakan namanya waktu istirahat yang optimal, dan bangun pun juga bisa mengingat Allah untuk ya bangun ya nggak merasa ya, kalau deg-degan semua pasti orang hidup deg-degan, cuma supaya si Fulan seperti itu dikatakan bisa untuk bersyukur pripun Mbah? Ya kalau orang itu masih sering galau, sering gundah gulana, sering bingung, sampai orang iso turu, nah itu ya nggak bersyukur. Tanda hatinya itu nggak ada rasa syukur. Kalau dia orang yang benar-benar pandai bersyukur, bersyukur kan sudah saja kan. Syukur hati yang pertama itu orang bisa menerima apapun bentuknya, apapun yang diberikan Allah kepada kita dalam kehidupan kita ini. Macam-macam itu ada, Allah menjelaskan di dalam surat Al-Ankabut itu. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Hasiban nas, apakah manusia itu mengira, ayyutraku, mengira bahwa mereka dibiarkan, ayyakulu, mengucapkan amanah, wahum la yuftanun, mengatakan apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman, kami beriman, kami beriman, sedang mereka belum diuji oleh Allah. Nah, gitu. Jadi kalau namanya manusia itu pasti yang orang-orang beriman itu pasti diuji. Wong iman itu kayak wong sekolah. Hanya orang sekolah yang melu ulangan, melu semesteran, melu ujian. Lah orang sekolah ora mungkin oleh melu ujian. Nah ujian itu tingkatannya nggak sama. Iman di SD ya ujiannya kayak arek SD. Iman di tingkat SMP ya ujiannya tingkat SMP. Iman di tingkat SMA ya ujiannya tingkat SMA dan seterusnya gitu loh. Nah, dalam menyikapi semua ujian Allah itu harus kembalinya kepada Allah. Bahwa tidak akan ada yang bisa membuat begini, membuat begitu, menentukan ini, menentukan itu. Kecuali Allah. Makanya kan saya bilang, kalau ada dua orang, ini orang baik. Ya, ini orang baik asalnya. Tapi baiknya mungkin didohir. Tiba-tiba memusuhi ini berlebihan. Atau bahkan sampai mengusir dari tempatnya. Padahal ini nggak ada salah. Diusir. Dan bangga dengan pengusiran itu. Merasa nggak bersalah. Yang ini mendapatkan ujian kemuliaan oleh Allah. Kalau dia itu sadar, dia yakin ini ujian Allah, dia terima dengan ikhlas, dengan sabar. Dia tidak membalas keburukan si ini. Tidak melakukan hal buruk apapun, dia pergi aja. Dia jauhin. Setelah dicoba
dicedeki, disambung, tetap membenci. Orang gelem. Bahkan ditelepon, diblok. Nah. Sekali. Teko meneh. Sampai 3 kali tetap dia ndawai. Berarti yang di sini mendapatkan ujian dari Allah untuk mencapai kemuliaan hidup selanjutnya. Sing kene bolos setan. Walaupun sini sholat. 5 waktu ya sholat. Poso ya poso. Tapi langkah-langkah hidupnya mengikuti setan. Setan itu musuh yang nyata buat kita. Lakum aduwwum mubin. Musuh yang nyata bagi kamu. Maka tinggalkan musuh itu. Jangan diikuti. Ini ngikuti. Apapun bentuk permusuhannya. Apapun bentuk keburukannya itu mengikuti setan. Gitu lah. Nah, ada diajarkan oleh Rasulullah SAW. Uang kalau kepingin turu enak. Setiap sesuatu itu punya hak. Mulut ada haknya. Untuk diistirahatkan ngomong. Untuk dikei ngombe. Dikei sing manis-manis. Wetenge ono hake. Paya luwe kudu dikei mangan. Mata itu ada haknya untuk dibuat tidur, diistirahatkan. Badan itu juga ada haknya. Semua itu ada hak dan merupakan kewajiban. Nah, ada saat waktu itu memang untuk tidur ya tidur. Lek gak iso turu ilinge Gusti Allah. Kanjeng Nabi ngajarkan. Nanggone Fatimah putrinya. Kamu mau tak Aisyah diajarkan sama Nabi. Kamu setiap hari mendapatkan pahala haji. Apa itu? Membaca Al-Ikhlas 3 kali. Itu nilainya, pahalanya seperti orang berhaji. Maka waktu mau tidur, baca Al-Ikhlas 3 kali. Baca Al-Falaq 3 kali. Baca An-Nas 3 kali. Dan bila kamu mau dicukupkan oleh Allah, dicukupi oleh Allah dalam tidurmu sampai esok harinya kamu tetap dicukupi, Rasulullah ngajar. Sak turunge turu, sak turunge merem, maca ayat kursi sama 2 surat terakhir Al-Baqarah. Kalau sudah nggak bisa tidur baca ini, bahkan ada di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu dikatakan kalau mau tidur di waktu sore hari atau malam hari menjelang tidur, baca surat Fatihah 3 kali. Maca Wal Asri 3 kali. Maca Al-Kafirun 3 kali. Maca Al-Ikhlas 3 kali. Maca Al-Falaq 3 kali. Maca An-Nas 3 kali. Maka kamu akan terjaga dalam segala hal yang buruk. Wal Asri itu, Al-Fatihah itu, bila kamu baca dengan ikhlas, dengan tulus, dia akan membuka segala pintu kebaikan. Surat Al-Asri, Wal Asri itu bila kamu baca dengan istiqomah, dia akan menjauhkan kamu dari segala sifat was-was. Hati yang was-was dihilang sampai ke sana. Maca Al-Kafirun itu menjamin orang untuk tidak mati kafir. Jadi saat durunge turu maca Al-Kafirun, mati insyaallah gak kafir mati. Surat Al-Ikhlas 3 kali dibaca. Seperti pahalanya orang khatam Quran. Baca Al-Falaq menjauhkan manusia dari segala gangguan jin, tenung, santet, macam-macam. Maca surat An-Nas menjauhkan diri dari kejahatan manusia, dari tipu daya manusia dan sebagainya. Ya diwaca. Gitu lah. Jadi zikir itu untuk sangut turu wis diajarkan oleh Gusti Allah, diajarkan lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal maca Fatihah ping 3, Al-Ikhlas ping 3, Al-Falaq ping 3, An-Nas ping 3, maca ayat kursi ping 3, maca 2 surat terakhir Al-Baqarah 3 kali, insyaallah tidurnya dijaga Allah nyenyak. Lah arep turu eling-eling. Ngeling-ngeling gendakane, ngeling-ngeling pacare, ngeling-ngeling orang yang menyakiti dirinya, mengingat-ingat orang yang dolim pada dirinya, mengingat-ingat duitnya dibawa orang di sana, mengingat-ingat kemarin ini. Kebawa itu, sing mlebu setan. Motoe diganjel setan digawe melek, akhirnya itu melayang enggak. Tapi tatkala orang itu benar-benar beriman kepada Allah, dia tahu bahwa semua yang terjadi itu ujian Allah dalam kehidupan.
dia berdoa pada Allah, dia membaca ayat-ayat tadi, surat-surat tadi seperti yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, insya Allah ditidurkan dengan baik oleh Allah, dibangunkan pun dengan enak. Gitu lah. Ya makin syukur itu, termasuk syukur. Orang syukur itu tatkala ada apapun, ada masalah apapun, dia kembali kepada Allah. Walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamannallahu allazina shadaqu wala ya'lamannal kadibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Walaqad fatanna allazina min qablihim. Sesungguhnya aku Allah telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu allazina shadaqu. Ya, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, wala ya'lamannal kadibin, dan orang-orang yang dusta. Orang yang benar yang dikatakan Allah itu adalah orang yang apabila diberikan ujian, diberikan apapun bentuknya yang mungkin gak enak, mungkin membuat hatinya gelisah dan sebagainya, dia kembali kepada Allah, membenarkan bahwa ini semua dari Allah, ini ujian buat saya dari Allah, maka dia pasrah kepada Allah, tunduk pada Allah, berharap Allah memberikan ketenangan, bergantung kepada Allah. Wis urusanku tak gantungno kabeh nang Gusti Allah, wis apa jar Gusti Allah penyelesaiane. Turu wis nyaman. Tapi kalau orang yang dusta yang dikatakan Allah, orang yang tatkala menerima ujian itu mengkait-kaitkan dengan ini itu. Wah, siku salah Yanto itu. Coba Yanto gak ngono, gak ngene. Gara-gara Yanto itu dadi ngene kabeh. Aku ngemelok-melok. Tego yang ngono ngompori. Gatot gak ora malah ngomong dadi gak karu-karuan. Nah, itu orang yang dusta. Orang yang dikatakan dusta itu orang yang apabila Allah datangkan ujian, cobaan apapun, malah ngait-ngaitno sing enggak. Tapi kalau orang itu benar-benar tertuju kepada Allah, hidupnya bergantung kepada Allah sepenuhnya, berharap hanya pada Allah, mengharapkan apapun dari Allah, pertolongan dari Allah, apapun yang diharapkan itu datangnya dari Allah, apa aja yang terjadi, ada orang ngomong, yo iku coba wingi Yanto gak ngono, gak salah Yanto. Yanto gak salah. Memang Gusti Allah nguji lewat kono, dalane macam-macam. Ujian itu dalane macam-macam. Ora usah nyalahke Yanto. Lek kon bapakmu wingi nang dokter nama mati kok gak mbak salahke dokter e. Salah dokter teko telat. Ora oleh. Orang yang benar-benar beriman yang membenarkan bahwa ujian itu datang dari Allah, dia akan stop aja ngomongno iku. Iki kabeh Gusti Allah. Sing nekakno Gusti Allah, sing iso ngilangno Gusti Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus. Tidak akan pernah yang namanya ujian itu melampaui batas kemampuan. Saiki aku lagi diuji Allah, iki sekolah. Ujian, iki lulus munggah kelas. Itu perkataan orang yang benar-benar beriman, membenarkan apapun terjadi karena Allah. Ini rasa syukur. Jadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah itu membenarkan apapun. Tidak perlu mengkait-kaitkan dengan hal yang tidak penting. Ya kan? Dan itu sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ya, hanya dengan zikir hati menjadi tenang, hati menjadi damai. Tatmainul qulub ala bidzikrillah. Lek hatimu pengen tenang, hatimu pengen damai, hatimu pengen tentrem, sing akeh zikir nang Gusti Allah. Lek ngomong aku zikir tapi cek gelisah, berarti zikir lisan. Sekedar ucapan tidak dengan hati. Kalau dia bilang la ilaha illallah, yakin Allah itu cuma satu Allah, enggak ada yang lain yang kuasa, Allah yang ini, Allah yang hebat, Allah yang ini, tenang hati. Gitu lah. Jadi dengan zikir itu hati menjadi tentram, tenang, damai. Nah, saya udah ngalami kok. Gue apa? Gue zikir sampai kurang ampuh. Setiap mau tidur baca Quran.
Setiap mau tidur. Jadi mapan itu, juga HP, buka Quran, baca Quran, sampai ketiduran. Lama-lama. Enak. Karena kalau sandarannya Allah, pasti nggak ada yang enak, insya Allah. Ya, oke. Kemudian obrolan kita kali ini manfaat, bisa didengarkan orang banyak, ditiru, dan alhamdulillah sing diomongno iki insyaallah para pendengar yang ngetel channel YouTube Abah Yunus semua sudah dijalankan, sudah dipraktekkan. Semua omongan-omongan ini sudah kita praktekkan lama, kita buktikan kebenarannya, kita analisa semuanya dan kita sampaikan, mudah-mudahan semuanya bisa niru, semuanya bisa ngelakoni, semuanya bisa menjadi orang yang ahli syukur. Syukur nikmat, syukur apapun bentuknya disyukuri saja. Insya Allah, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain kepada kita. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, segala dosa para pemimpin-pemimpin negeri ini, dosa-dosa bapak ibu kita, dosa-dosa kesalahan keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, dan semuanya, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus mudah-mudahan seluruh umat Rasulullah SAW diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi rahmat taufik hidayah, dibimbing ke jalan yang benar, jalan yang penuh dengan keridhaan Allah, jalan dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala.